Sudah siap ya, baik. Hari ini kita akan berbicara tentang komunitas karena memang, kemon Kakak Vivi. Karena memang kalau kita kerja sendiri tuh lebih susah daripada kita kerja sama ya, Rom ya. Sehingga dengan demikian komunitas itu akan lebih membantu kita bekerja dan membangun bisnis kita dengan lebih baik daripada kita kerja sendirian. Tapi pertanyaannya, membangun dan mengembangkan komunitas itu gimana caranya? Nah, saat ini Romi akan berbagi tentang hal ini. Saya mempersilahkan Romi. Terima kasih banyak kalau Romi mau berbagi di Young Living Indonesia. Silakan Romi. Iya, selamat pagi kakak leader semuanya. Suaraku terdengar dengan jelaskah? Mohon izin boleh dibantu tulis kolom chat kalau suara Romi sudah terdengar dengan jelas. Aman, iya. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Di luar lagi hujan nih dari tengah malam sampai saat ini belum berhenti reda juga. Nggak apa-apa, pagi hari ini Romi akan bawakan materi mengenai membangun dan mengembangkan komunitas buat kakak-kakak semua. Ini berdasarkan based on best practice sharing. Jadi materi-materi yang nanti Romi sampaikan, ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Jadi bukan hanya sekedar teori. Nanti kita boleh discuss juga. Kakak mungkin boleh sharing juga nanti perihal mungkin tanpa disadari kakak sebenarnya sudah membangun komunitas tanda kutip komunitas Oilers ya. Tapi Ya. kan di sini kita ingin membangun sesuatu yang berbeda yang tentunya mendukung OGV dan juga komunitas oil kakak-kakak semua. Setuju ya semua di sini ya. Sebelum mulai Romi mau pantun dulu boleh Kalisa boleh minta cakepnya Ya. ya. Cakep. Belum. Hujan-hujan enaknya tetes-tetes oil. Cakep. Yuk kita bangun komunitas oil. Asik. Bisaan ya. Ini sebelum mulai tadi 5 menit ya Kalisa aku mau bikin pantun ya. Sokrom silakan. Oke. Nah, mengenai membangun komunitas, di sini kan kakak bisa lihat ya, komunitas itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Pasti kita perlu tim, perlu anggota tentunya. Nah, kita nggak bisa bekerja sendiri dan harus membentuk suatu organisasi yang akhirnya terbentuklah suatu komunitas. Jadi, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kita nggak bisa bekerja sendirian, perlu core team. Sama ketika kita membangun bisnis di Young Living. Nah, komunitas adalah kumpulan dari orang-orang nih. Nah, tentunya kita pingin ketika membangun komunitas itu arahannya atau passionnya tuh sama. Setuju ya kakak semua di sini ya. Mungkin Kalisa punya komunitasnya nih. Mungkin karena pecinta, saya branding juga boleh ya. Karena beliau pecinta ikan tuna, dia buka usaha rahang tuna. Mungkin komunitas pecinta rahang tuna dibuka sama beliau. Karena passionnya sama ya. Jakarta jarang, silakan hubungi rahang tuna pemuda. Nah, mungkin bertanya-tanya nih, Kak Romi gimana sih cara bangun komunitas? Langkah awalnya seperti apa? Saya sebenarnya IG saya udah banyak loh followersnya. Itu kan IG Oil, setuju ya? Banyak kok kakak semua di sini followersnya bahkan sampai puluhan ribu untuk IG Oilnya ya karena sudah membangun bisnis yang living udah lebih dari 5 tahun. Nah, langkah awal yang pertama dilakukan adalah kita mesti identifikasi tim. Jadi yang udah kejadian komunitas oilnya, pasti kan kakak masih engage dengan tim-timnya dong, masih suka follow up untuk IR, untuk enroll, untuk bikin kelas, activity. Kakak identifikasi lagi nih, eh, caranya seperti apa? Mulai dari segmen usia dulu, mulai dari hobinya juga. Cari tahu nih, misalnya yang, oh grup yang ini sukanya oilnya oil-oil yang single blend nih, atau yang campuran ya emosional oil emosional atau ada yang sukanya oil-oil RDT. Nah, itu mesti diklasifikasi. Jadi kakak bisa memetakan. Nah, jadi identifikasi tim, kemudian juga berdasarkan usia itu juga penting juga supaya segmennya lebih masuk. Atau misalnya, wih tim yang ini satu garis kok lagi ada punya baby semua nih. Nah, itu kan bisa bikin kelas juga ya. Nah, kelas pijat bayi seperti itu. Ya, jadi oil-oilnya tereksplor lagi nih. Nah, itulah pentingnya untuk kita bisa mengidentifikasi tim. Jadi jangan cuma follow up, ayo belanja, 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 ayo ikutan kelas. Ikutan kelasnya kelas seperti apa dulu nih? Kita harus bisa identifikasinya dulu. Nah, ketika udah kebentuk nih, udah tahu, oke, yang ini kayaknya sepertinya ada yang bocor ya Kalisa. Oke, saya lanjutkan ya. Ketika sudah bisa terbaca timnya, identifikasinya, langsung temukan passionnya. Nah, misalnya kalau berkaitan sama wellness nih, oh si ini aku lihat IG-nya sering banget ikut Ponfit nih. Oh yang ini suka banget ikut yoga. Yoga pun kan banyak ya.
ada yoga yang menggunakan emotional release ya Kalisa ya. Ya, Jadi betul. disegmented lagi passionnya yang sekarang yang lagi populer ada pickleball, ada padel, ada badminton, ada tenis. Jadi hal seperti itu yang kakak bisa lebih mendalami lagi supaya ketika membangun komunitas akhirnya benar-benar jalan kegiatannya. Nah, Pak udah kebentuk nih Pak, cuman 2-3 orang yang passionnya sama. Bisa jalan nggak? Bisa. Core team itu nggak perlu 10-20 orang. 2-3 orang itu udah bisa berjalan. Karena ketika kita membuat activity itu nggak melulu zaman kakak semua ketika membangun komunitas Oilers, apa iya langsung bikin 100 orang? Enggak. Enggak, pasti kan mulai dari table talk 1-2 orang. Betul, betul. Sama seperti ini, kita bangun core team yuk, kita mau bikin kelas yoga, kita tap in yuk dengan komunitas yoga yang lebih besar. Nah, kita pelajari ilmunya, kemudian kita tarik anggota-anggotanya supaya bisa jadi komunitas kita dan memperkenalkan essential oil tentunya ke komunitas kakak semua. Bentuk core team udah kejadian nih, lalu apa? Plan activity-nya. Ya, ini yang sering kelupaan, udah bentuk panitia tapi nggak bikin activity, ya sama aja bohong. Ya, ini yang sering kejadian ya. Activity itu kan selalu digaung-gaungkan nih. Teorinya udah oke banget deh, udah sering ikutin trainingnya dari yang living yang setiap hari Selasa dan Kamis, udah penuh banget nih gelasnya. Tapi nggak ada activity-nya, nggak jalan. Ya akhirnya udah komunitasnya mandek seperti itu. Nah, jadi kakak udah harus bisa buat plan activity-nya. Nggak melulu harus setiap hari namanya plan activity ini. Bikin seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekalipun oke. Yang penting terjadwal dan kejadian. Itu yang perlu digarisbawahi. Jangan sampai cuma wacana activity halu. Ya. Benar, benar. Nah, yang terpenting persiapkan platform web atau sosial Ini media. apa? Udah bikin activity, terus platform ini nggak apa? Iya, platformnya di sini kakak dengan ke platform sosial media ini kakak kan bisa sebagai brand awareness identitas komunitasnya akhirnya bisa teridentifikasi oleh orang-orang yang memfollow IG-nya. Oke. Misalnya Kalisa pengen bangun komunitas yoga di area perumahannya dia nih. Dia bekerja sama dengan studio yoga. Nah, ketika membuat flyer dan kemudian juga mengundang sponsor, mengundang influencer, terus kemudian core teamnya juga bergerak semua untuk memviralkan aktivitinya, akhirnya kan acaranya akan viral dan kita akan dapat anggota peserta member baru. Dan kalau Hmm. kita langsung buat plan activity, oke nanti setelah kegiatan ini kita akan ada lagi 1-2 minggu ke depan ya. Lokasinya masih di yang sama atau lokasinya yang berbeda atau kita akan gandeng influencer atau bahkan sponsor yang lebih banyak. Jadi informasi tersebut tersampaikan. Inilah pentingnya platform sosial media. Bahkan mungkin kalau di Instagram kan bisa bentuk karusel ya Kalisa Ya, ya. betul. Jadi udah bisa, oke schedule-nya kayak nanti ini mau Ramadan. Pak Romi kalau Ramadan nanti kalau kegiatan wellness gimana? Ya Ramadan bukan berarti stop activity ya, nanti OGV-nya nol, nggak dapat komisi nanti. Ramadan activity-nya banyak. Kakak kan bisa identifikasi nih timnya. Mungkin bisa bikin kegiatan cooking class untuk persiapan buka puasa. Ningsianya bisa dieksplor lagi loh. Gitu. Jadi bisa bekerja sama dengan komunitas-komunitas tanda kutip memasak ya. Gitu. Hmm. Bekerja sama dengan hotel-hotel yang ada chefnya. Jadi eh, nggak ada alasan deh kalau Ramadan itu nggak ada activity. Justru ini kesempatan kakak semua untuk tetap produktif. Seperti itu. Tapi kitanya juga harus jaga energi berarti ya. Betul sekali, makanya aktivitasnya dipepet sebelum jam buka Jam. puasa. Sekalian buka puasa bersama gitu. Jadi ada waktu untuk mingle sama tim, activity di timnya juga tetap berjalan. Nah, gimana sih cara membangun komunitas yang solid nih dan kompak tentunya? Ketika udah terbentuk nih Pak, core timnya, activity-nya udah jalan. Itu tadi manfaatin sosial media. Aku lihat di sini kakak masih platformnya di Instagram ya. Nah, Instagram ini juga mungkin pakai IG Ads ya tentunya harus yang comply ya kalaupun menggunakan IG Ads karena kan ini jatuhnya event juga. Nah, mungkin tanda kutip mau membagikan DIY sebagai sampel itu juga bisa kok di highlight gitu. Jadi benar-benar identitas oilnya juga kebawa walaupun kakak bangun komunitasnya yang tanda kutip wellness misalnya komunitas Bonfit tapi gimana nih Pak supaya nyerempetin ke oil ya kakak bisa highlight akan membagikan sampel atau menggunakan oil bersamaan sebelum aktivitinya dimulai hal-hal seperti itu yang tetap berjalan komunitasnya tapi identitas sebagai oilersnya itu nggak hilang gitu aja justru di sini kesempatan kita untuk memperkenalkan yang living ke
semua peserta ke semua anggota komunitas kakak semua. Seperti itu. Nah, kemudian jadwal rutin nih, pertemuan atau aktivitinya. Jangan sampai udah bikin sekali terus sudah nggak ada. Oke, 1 bulan karena Ramadan, nanti nyambung lagi libur Ramadan, pada mudik kita bikin lagi 2-3 bulan lagi ya. Ya udah bubar semuanya. Ya ada nanti mereka semua terpecah dan tidak terfollow up. Akhirnya kakak-kakak mulai dari nol lagi. Itu yang masih dihindari. Jadi kakak sudah harus membuat jadwal nih plan activity-nya seperti apa untuk 1 bulan ke depan. Ini yang mesti dihati-hati ya, karena walaupun eh, bulan lama bulan Ramadan, tentunya yang living akan mensupport dengan promo-promo yang relate dengan produk-produk yang ke arah sana seperti itu. Nah, supaya komunitas kita solid, tentunya di sini harus melibatkan semua anggota. Jangan sampai apalagi di sini komunitasnya ibu-ibu ya, pasti hindari deh yang baper-baper ya Iya, Kalisa ya, benar. drama-drama misalnya Kalisa ngundang aku, terus aku nggak ngundang tim aku nih, padahal masih satu anggota. Nah itu kan kadang ya hal seperti ini kecil tapi i- Mengundang drama. mengundang drama dan impactful sekali. Impactful bukan ke OGV-nya yang ada menggerus OGV-nya karena kok aku nggak dilibatin sih, Kalisa kan mau bikin ponfit, aku suka ponfit loh, kok Romi nggak nyampein sih. Nah, hal seperti itu pentingnya. Hati-hati ya. Betul, pentingnya kita memanfaatkan selain platform Instagram, sosial medianya juga channel komunikasi mungkin lewat WhatsApp grup. Yang penting kita sudah komunikasi, mau dia baca atau enggak, kita ada buktinya. Ini loh aku udah ngundang kamu loh, kita sudah sosialisasi di WAG komunitas kita, mungkin kamunya ke skip. Nah, jadi libatin semua anggota, mungkin yang punya passion, wah si Romi ini channelnya banyak nih, bisa nih nanti narik-narikin sponsor biar bayar HTM 50.000 dapatnya 500.000. Nah ini pasti nge-war banget nih tiketnya. Ataupun wah sih ini punya punya channel untuk influencer nih biar acaranya viral, bisa nih kita minta tolong dia untuk menghubungi influencer tersebut. Jadi libatin anggota di sini, makanya tadi aku bilang kakak harus bisa identifikasi tim-timnya yang punya channel ini nggak melulu sponsor ya, tapi juga mungkin influencer atau mungkin supaya acaranya Villa, kalau mohon maaf di daerah-daerah radio itu masih Iya, impactful ya iya, kali saya iya. radio, supaya di apa ya, di adlib diinformasikan oh ada kegiatan komunitas Oilers nih mau bikin kegiatan wellness sunset yoga seperti itu. Ngiklan di radio ya, Betul Romi. sekali gitu. Nah, branding komunitas kalau kitanya sudah memanfaatkan platform, melibatkan semua anggota berdasarkan passionnya masing-masing, komunitas kita nih akhirnya ke branding nih, sudah identifikasinya jelas dan juga makin viral di areanya. Amin. Seperti itu. Jadi kakak tolong banget nih ketika activity-nya sudah jalan, boleh kok dipakein IG Ads, kemudian juga boleh kok narik sponsor supaya lebih viral, boleh kok influencer lokal, siapa temen-temennya mungkin yang followersnya banyak, minta tolong dia untuk repost seperti itu, sehingga komunitasnya makin terbentuk, makin dikenal, dan nextnya ketika mau bikin activity lagi, partisipannya lebih Lebih banyak, banyak. database orangnya banyak, Ya, sehingga balik lagi kan ujung-ujungnya kan nanti bisa memperkenalkan essential oil ke ya. lebih banyak orang. Betul, perbandingannya ibaratnya kalau kemarin pesertanya 20 orang, yang nanya-nanya oil 5, yang nyangkut beli satu, lumayan. Ketika Betul. pesertanya 100, nah ini kan database-nya makin banyak, closingnya pun insya Allah pasti lebih banyak juga. Nah, ini yang kakak perlu memanfaatkan platform sosial media dan juga libatin semua anggota untuk bisa memviralkan komunitasnya. Nah, yang terpenting di sini jangan lupa utamakan visi dan misinya. Jangan sampai kakak, ah udahlah pokoknya buat ngisi kegiatan karena kita sukanya yoga atau ponfit, udah yang penting kegiatannya kejadian udah selesai. Enggak, pasti kakak punya visi kan, yaitu visinya memperkenalkan essential Essential oil. oil. Itu misinya dengan apa? Dengan kegiatan community dari ponfit. Nah, pada saat ponfit jangan habis olahraga foto-foto bubar jalan, jangan. Tapi bikin edukasi singkat aja. Misalnya, ayo para peserta tadi di awal pada saat registrasi ulang kita sudah bagikan sampel ini ya, oil ini yang sudah dijadikan dalam bentuk roll on. Ini kita pakai dulu ya, kita demokan. Sebelum pulang boleh nggak nanti ke follow Instagram komunitas kami. Jadi kakak pancing seperti itu, follow. Kita ada gimmick tambahan ya, boleh mampir ke booth lagi untuk ambil sampelnya. Ataupun
foto dan juga mention IG komunitasnya. Jadi followersnya bertambah secara organik, bukan beli ya. Ketahuan kok kalau beli sama organik. Emang banget ya, Rom? Ketahuan. Saya pengalaman soalnya. Iya, jadi kakak, eh makanya aku belakangan suka bilang jangan sedekah oil ya. Sedekah oil tuh maksudnya Sedekah oil gimana tuh tuh? maksudnya kita udah bikin sampel untuk 100 peserta, tapi itu tadi karena kita nggak ada visi misinya, nggak ada core team yang membantu, yang bekerja hanya 2 orang nih. Habis kegiatan berjalan komunitas Ponfitnya, foto-foto, biasanya kan habis foto-foto udah balik kanan bubar jalan, apalagi Iya. udah dapat produk sponsor, jangan bikin pancingan. Ya, Apa contohnya, Rom? ya, contohnya yang aku udah lakuin di YL Community, di beberapa cabang Berapa olahraga, bagian ya? ya. Jadi misalnya di sini tadi kayaknya ada Bu Liza Liza nih yang sudah B2B banyak nih dengan beberapa instansi ataupun brand. Bisa bikin stamp stamp card, misalnya bekerja sama dengan brand A, B, C, D, ada 5. Jadi bikin aja di situ logo-logonya. Syaratnya adalah kumpulkan stempel dengan mengunjungi booth. Dan, ya ini ada tips lagi nih. Kalau ada pembelian di booth sponsor senilai sekian, nggak usah gede-gede, nanti berkesempatan mengikuti undian door prize. Hadiahnya produk yang living, misalnya yang di-provide oleh leadernya. Seperti itu. Jadi mereka ada kepentingan di situ, kemudian juga para sponsor akan happy juga dan akan nggak kapok, malah seneng. Akan nanya, Ciliza kapan nih mau ada activity lagi? Kemarin lumayan loh, brand aku jadi dapat database banyak, ada omsetnya juga. Kemudian eh, jadi tahu yang living juga tentunya. Nah, pesertanya juga kan jadi makin happy akan nunggu-nunggu kapan lagi ada aktivitinya. Intinya kakak harus bisa memodifikasi, jangan hanya sekedar bagiin sampel, nggak ada edukasi, nggak ada pancingan yang akhirnya Jadi hilang gitu sedekah. aja. Itu tadi sedekah oil dan sedekah swag ya. Kita kan pingin ujung-ujungnya ada incremental sales ya yang kejadian. Ya nggak harus di hari yang sama, di hari yang sama bersyukur, ataupun yang penting kita bisa follow up database-nya kita dapat. Aku izin sambil lihat kolom chatnya ya. Ya hadir, terima kasih Ciliza sudah hadir gitu. Ini kakak boleh interaktif ya, boleh sambil bertanya juga, tulis di kolom chat juga. Sebentar kita connect slide-nya. Nah, gimana caranya untuk melibatkan komunitas nih, bangun komunitas terlibat sosial media. Nah, tadi sama seperti tadi, tujuan komunitasnya kita jelas. Nggak hanya sekedar memperkenalkan oil, tapi kita misalnya, aku optimis banget ya atau ambisius, pingin komunitas padelku yang paling gede di kota Gresik, Sidoarjo atau mana. Ya, Uh, ya. Memang harus punya optimis seperti itu. Kalau nggak seperti itu kan kayak ya udahlah yang penting iya ya. ada activity dia jalan nating tulus aja, ada pesertanya syukur, nggak ada ya udah jangan. Kita harus tujuan komunitasnya jelas. Dan ingat visinya tetap memperkenalkan essential oil dan ujung-ujungnya kita dapat member baru. Ya syukur-syukur bisa menghasilkan OGV pastinya buat kakak semua. Hmm. Pilih platform yang cocok. Misalnya kakak mau bikin web sendiri, kalau misalnya udah makin gede komunitasnya, ada yang jago nih untuk yang urusan beginian, silakan dibangun. Seperti itu, bikin web sendiri, platform sendiri. Jadi ketika aku ngeklik sini, wah jelas ya, ada visi misinya, ada struktur organisasinya, kemudian schedule-nya di mana, eventnya, gitu. Nah, kemudian konten-kontennya atau informasinya juga informatif nih, sudah jelas tersampaikan dan mereka juga suka dengan kegiatan-kegiatan yang nggak melulu mungkin bisa ada beberapa kegiatan wellness itu ditapin dengan beauty loh. Ini sudah kejadian loh. Jadi misalnya kita juga kan ada produk-produk yang relate ke beauty ya. Masuknya mungkin dari sisi untuk yang skincare-nya ya Kalisa Iya ya. ya, iya. Kita bisa yang dari dalam dengan produk Bloom Collagen. Benar. Dan juga misalnya, Pak Romi, aku mau dari sisi wellness tapi supaya produk consumable-nya juga Bisa. jalan nih. Ada Ningxia juga. Kemudian kita bisa kaitkan nih misalnya, aku udah kerjasama loh Pak sama rumah sakit, sama klinik laboratorium. Aku nggak boleh sebut brand ya. Nah, gimana ya Pak? Nah, mungkin pihak kakak-kakak bisa komunikasi dengan pihak Markom dari rumah sakit ataupun labnya tersebut untuk bisa yuk untuk ngasih treatment. Treatmentnya seperti apa? Misalnya mini medical check up, kemudian tes BMI gratis, tes kolesterol. Nah, nanti kan situ ada konsultasinya berjalan nih. Jadi kakak harus ada tim yang bisa memberikan edukasi singkatnya. Jadi ketika sudah selesai, waduh, kolesterol saya naik banget nih. Waduh, ternyata saya gulanya tinggi nih. Terindikasi
harus gimana nih supaya bisa turun. Nah, di situ kesempatan kita memperkenalkan produk-produk ya. Ini kan tanda kutip offline ya. Mm-mm. Mm-mm. Nyerempet-nyerempet untuk komplain jadi mesti hati-hati juga. Tapi kan Betul. kalau kita di situ ada dokter, ada perawat, di situ kita jadi lebih tanda kutip formal jatuhnya. Dan di situ lebih interaktif kegiatannya. Jadi nggak hanya sekedar habis olahraga selesai, tapi ada kegiatan edukasi dari sisi wellnessnya dan kita bisa nyerempet-nyerempetin ke produk-produk kita. Kita bisa kasih flyering juga informasi dan kita bisa pancing loh untuk mereka ikut kelas kegiatan kita. Misalnya bikin door prize atau kegiatan untuk yang Pak, kalau misalnya itu gimana Pak biar bisa ikut kegiatan kelas-kelas edukasi kami nih, misalnya kita mau habis Bonfit 2-3 hari kemudian mau ada kelas bikin lipstick kah atau mungkin kelas bikin DIY apa. Nah, kakak di situ bisa pancing untuk yang menang best kostum ataupun hadirnya tepat waktu ataupun yang gerakannya paling heboh atau apa. Dikasih voucher untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kakak selanjutnya. Walaupun persentasenya nggak 100%, tapi minimal ada loh yang akhirnya bisa hadir ke kegiatan kakak-kakak selanjutnya. Jadi dapat lihat baru ya. Betul. Mau lihat chat dulu? Iya, aku izin ya ada dari Bu Sebentar ya, Mimita ada ya. reply nih. Nah, kalau yang disampaikan di sini boleh buka boot, udah bagus banget. Ada closing oil di tempat, malah bagus. Nah, sedekah oil di sini tuh yang bener-bener dalam artian nggak imbang nih. Umay misalnya pesertanya 100, kita bagikan sampel inhaler ya. Hitung sendirilah modalnya berapa ya. Oilnya pasti kan minimal peppermint RC keluar dong. Belum dari sisi packagingnya. Jadi yang hal seperti ini harus diperhitungkan gitu. Misalnya, Pak Rom, aku pingin eh, followersku secara organik bertambah dan database untuk kita follow up juga ada. Nah, kakak mungkin bisa pancing. Oke, saya akan bagikan sampel ini dengan syarat follow dan juga posting. Misalnya aku peserta nih, datang ke boothnya Kalisa. Hmm. Aku, kayaknya enak tuh face mistnya atau inhalernya. Gini, Kalisa ngasih aku, Pak, ini ya syaratnya harus follow IG saya dulu ya, Lisa Oil. Ya udah aku follow. Udah Kak, posting dong Kak. Oh, ya udah aku selfie. Nah, teman-teman aku kan mungkin followersku bisa ribuan dan mungkin 1-2 orang akan, Irom itu Ngaku. apa tuh yang living ya? Lagi di sana ya, titip dong. Nah, ada loh hal seperti itu yang akhirnya nyangkut ataupun Irom lagi di sana ya debut yang living ya. Aku pernah beli tuh. Nggak tahu upline-nya sekarang kemana atau dulu biasanya nyari di online shop jangan ya. Nah, mumpung ada boothnya di situ langsung hubungi gitu. Jadi Ya, kakak harus gitu, jangan sampai 100 orang peserta langsung dibagikan aja, nggak ada betul. syarat apapun. Itu yang jatuhnya yang aku bilang sedekah oil, jangan gitu. Nanti capek yang ada. Nanti, Iya, iya. aduh aku udah keluar 2 juta, 5 juta, dapat closingan cuma 1-2 oil. Iya. Dapat database pun enggak. Itu yang aku bilang namanya sedekah oil ya. Jadi follow IG, kalau bisa langsung mention. Jadi kita bisa repost ya. Tuh, makanya perlu core team yang ngejagain hal yang seperti ini. Karena kalau semua one man show udah jaga booth, ada yang nawar-nawar, ada istilahnya nanya-nanya, kemudian Pak ini katanya masih follow, mana saya mau ngambil hadiahnya? Nah kan jadi ribet sendiri, jadi ribet sendiri. Jadi pentingnya kakak-kakak semua untuk bisa melibatkan timnya, untuk bisa verifikasi nih, oh iya nih si ini udah foto, udah upload, yaudah dikasih produknya. Seperti itu. Nah, jadi penting banget untuk verifikasi ketika kakak bikin challenge on the spot gitu. Pak, boleh nggak minta database? Nah, database juga udah nggak zaman tulis-tulis tangan. Ya, sekarang udah ada barcode yang tinggal kasih link ya Kak Lisa ya, Iya. tinggal ngisi database dan akhirnya nextnya setelah acara beres, kakak-kakak semacam bikin apa ya, say thanks. Terima kasih sudah hadir kegiatan Ponfit di Kota Surabaya bersama komunitas. Silakan dicoba oilnya jika berminat atau ingin explore lebih Apa? jauh. Kami ada kegiatan bikin DIY ataupun silakan masuk ke web kami atau hubungi kontak WhatsApp sekian seperti itu. Itu Jadi gimana ya, Bang? Bisa dikasih tahu nggak? ya, ketika kakak semua udah ngasih barcode scan kan aku ngisi data nih. Dari 100 peserta misalnya barcode scan ada ya let's say 60-nya. 60 ini nanti Kalisa akan blast ngucapin say thanks seperti Hmm. itu Oke. gitu. Jadi terfollow up secara massal nggak
Mau lebih personalize kalau waktunya ada, monggo silakan satu-satu di japri itu juga boleh gitu. Tapi kalau Pak saya mau pakai blast, ya udah silakan seperti itu. Jadi aku nggak mau kakak semua di sini udah membangun komunitas, aktivitinya jalan, tapi bisnis yang livingnya kok susah banget ya Pak, nggak dapat closingan, nggak dapat database. Udah gitu kita udah keluar modal banyak untuk membagikan sampel DIY. Itu yang perlu kakak perhitungkan. Ya, makanya tadi aku mention jangan hanya sedekah oil ataupun sedekah hadiah-hadiah swag, jangan gitu. Harus ada sesuatu yang positif, nggak hanya closingan OGV, nggak hanya dalam hasil rupiah, tapi juga mungkin dari sisi followers atau mungkin untuk next activity kakak udah dapat data peserta selanjutnya nih seperti itu. Jadi kayak early bird kegiatan selanjutnya kakak bisa jual di situ karena sudah terjadwal kegiatannya. Ya, lebih canggih dan lebih mudah ya. Betul. Nah, selanjutnya tuh interaksi dengan pesertanya. Yang tadi aku bilang, jangan hanya sekedar ponfit, instrukturnya, ponpronya, udah habis ini selesai. Enggak. Kakak mungkin di situ bisa interaksi. Yuk sebelum mulai kita bisa pakai bareng-bareng dulu. Nanti setelah mau selesai pendinginan pastikan bisa sambil adlib, improve juga. Ini pakai essential oil yang living. Nanti jangan lupa setelah selesai kalau mau tanya-tanya, icip-icip lebih jauh di pojok belakang ada booth yang living. Hmm. Nah, bisa tanya ke tim yang living. Nah, jadi hal seperti itu yang kadang suka lupa, apalagi di olahraga-olahraga yang sekarang lagi populer nih, padel. Kita bisa titip titip pesan sponsor ke hostnya. Yuk kakak, jangan pulang dulu ya. Sampel produknya kita kasih di belakangan. Jadi ketika mereka selesai, kalau misalnya kita ngasih di awal, biasanya habis foto-foto pulang. Karena kenapa? Karena kalau olahraga padel itu kan setelah selesai jangankan hitungan menit, detik aja udah pada nungguin mau masuk lapangan selanjutnya Iya peserta yang bener, lain. Akhirnya iya kan kita bener, merasa terusir ya. iya Nah, bener. tapi kalau misalnya kita udah ada jarak space bootnya, kemudian hostnya udah menginformasikan, jangan pulang dulu, ada Ada. hadiahnya loh di sana. Nah, cara ngambilnya gampang kok, tinggal follow IG-nya, kemudian post foto, ya foto berapa menit sih, tinggal cekrek, kasih mention Lisa Oil bersama lapangan padel apa. Nah, baru kita kasih di situ pada saat ngasih, Ibu, ini ada informasinya ya kalau perlu oilnya ataupun pengen tahu cara bikinannya, kita ada kelas selanjutnya. Itu hal seperti itu yang kadang suka lupa. Ya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini perlu ajak kolaborasi dan juga partisipasi. Nah, kolaborasinya seperti apa, Pak? Saya kan komunitasnya komunitas yoga. Kok bisa nggak saya kolaborasi sama komunitas yoga lain? Bu, bisa gitu. Misalnya kita hanya di studio yang kecil yang pesertanya mungkin hanya 15-20. Terus kakak gimana ya biar bisa dapat space yang luas? Hmm. Mungkin ada komunitas lain yang sudah booking tempatnya misalnya di pelataran area mall nih yang ada area lounge yang sangat besar yang bisa nampung ratusan peserta, Hmm. ataupun mungkin di hotel yang menghadap laut, ada loh yang seperti itu, dan kita bisa ajak kolaborasi seperti itu. Pasti kita pada saat mau kolaborasi harus ada sesuatu yang kita tawarkan. Ya, nggak mungkin kita ngajakin, Bu Lisa, aku mau dong collab sama komunitas kamu. Pasti Bu Lisa, gue dapat apa? Ya, Ya, pasti. itu yang harus kakak persiapkan jawabannya. Ya, aku mau masuk ke komunitasnya Ciliza nih. Aku mau gabung dong Ciliza. Pasti kan aku menawarkan sesuatu. Nanti aku sumbang ini deh. Atau nanti peserta dari Ciliza bisa dapat ini dari aku. Nah, tapi aku boleh nggak tap in gabung di situ? Aku boleh nggak buka booth di situ? Nah, jadi hal seperti ini eh, tawar menawarnya sudah harus dipersiapkan nih kakak semua. Jangan sampai kita hanya numpang dikasih boot, terus kita juga nggak ngasih apa-apa. Yang ada berikutnya ketika kita minta collab, ih Nggak mau nggak lagi. mau lagi, kapok ya. Sudah. Betul, Cilisa harus ada barter yang saling menguntungkan. B2B, bisnis to bisnisnya harus jelas. Jangan sampai yang tadi aku bilang, udah numpang, kita dikasih, ataupun sebaliknya nih, mereka numpang di komunitas kita, oke sih mereka ngasih sponsor banyak. Malah mereka dapat database dari komunitas kita, terus malah ditarik yang ada acaranya mereka nanti nextnya jauh lebih besar. Nah itu yang mesti diantisipasi kakak-kakak semua. Sekarang ada lagi nih. Nggak apa-apa ya Kak, kita sambil Ya. chatan sambil supaya lebih seru. Kayaknya sambil jawab-jawab chat juga oke ya. Dari Kakak Dewinta. Mm-mm. Buru-buru pulang. Iya, yang tadi aku bilang kalau padel itu semua punya kepentingan ya. Walau ada yang udah follow IG juga. Iya Kak, itulah pentingnya ketika sebelum mulai
itu udah di titip pesan ke sponsornya apa ke hostnya untuk bisa menyampaikan. Kalau perlu ketika kita bikin reclub itu kan kita bisa informasikan juga di situ. Apalagi kalau bikin WhatsApp grup. Nah, kakak bisa sampaikan, nanti bisa klaim hadiah. Hadiahnya langsung diinformasikan juga. Jadi jangan hanya hadiah, paling juga gantungan kunci atau apa. Kadang suka nganggap remeh loh mereka peserta. Jadi kalau misalnya kakak informasi di awalnya jelas, itu mereka juga tertarik. Apalagi kalau kakak bilang ada gimmick door prize, hadiahnya apa. Itu biasanya ditunggu. Jadi maksudnya dari awal untuk menahan ketertarikan kasih tahu hadiahnya apa gitu, Rom? Ya, gitu. Nanti di Oh, tengah di reminder lagi, di akhir di reminder lagi. Seperti itu. oke. Nah, bahkan kalau padel itu kan ada ketika pertandingan kan nggak mungkin nonstop ya Kak. Makanya Iya. di sini aku bilang harus ada core team, ada satu orang yang beredar. Ya, Kak Yang udah nggak follow main belum? padel Ya, gitu ya. ya, yang bagian tanda kutip yang ball boynya ngambil-ngambilin bola bantu-bantu. Kak Romi, habis selesai pertandingan ya, Kak. Ini kita mau ada produk yang living nih yang udah kita jadikan roll on nih. Pasti tangannya pegel-pegel nih. Dioles aja nih Kak. Tapi syaratnya Kakak follow dong IG-nya gitu. Aku bilang nggak sempet foto tapi nggak apa-apa postingnya. Ya balik lagi ada kebijakan nggak kalau misalnya Rominya ada waktu ya udah ayo dong Pak posting dulu buat database kami nih buat viralin juga komunitas kami supaya pada tahu nih kita ada produk yang livingnya juga loh supaya nextnya kita bisa kerjasama sama court-court lain. Nah jadi ada pasti celah waktu balik lagi kalau kerjanya sendirian nggak kekejar Kak. Ya. Tapi kalau kita kerjanya sama-sama ada orang-orang yang beredar ya yang menawarkan seperti itu. Yang penting jangan mengganggu intinya itu. Ya, jangan habis ngos-ngosan baru banget selesai langsung. Ya ada, saya minum aja belum. Ya, yang ada ilfil. Ini komunitas apa sih ribet amat nawar-nawarin. Nah, itu yang pasti mesti lihat sikonnya ya Kak. Gitu. Pasti Siap. ada celah, ada waktunya. Tinggal kita mesti lihat situasi dan kondisi untuk memanfaatkan momentum menawarkan produk atau memperkenalkan essential oil kita. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk mengembangkan komunitas tadi kita mesti manfaatin sosial media, diviralkan. Makanya tadi aku bilang Pak Romi kenapa sih harus follow, follow, follow? Iya, kita tentunya supaya dapat database. Dengan dapat database kita follow kan jadi tahu, oh ternyata dia nggak cuma suka padel ya, kita suka tenis juga. Atau siap-siap padel meredup, siap-siap pickleball tuh. Aku kasih clue-nya. Oh, beli lagi dong raketnya. Beli lagi. Ya, kemudian jadwal rutin tuh juga perlu. Nah, sama ketika kakak waktu dulu sampai saat ini membangun komunitas oil kan ada jadwal-jadwalnya kan. Yang living pun sama Selasa Kamis. Ada jadwalnya juga nggak monoton bahas tentang produk, kadang bahas bisnis juga, bahas komplain, bahas challenge-challenge yang berjalan. Jadi disesuaikan. Libatin semua anggota supaya nggak ada yang baper tuh perlu digarisbawahi. Misalnya Romi kemarin kebagian ngurusin registrasinya nih ya, ataupun Romi kebagian nyari-nyari sponsor. Mungkin di rolling supaya semuanya kebagian. Nah, riset program pengembangan komunitas. Buat yang padel, pasti kan nggak mungkin ketika bangun komunitas padel langsung bikin kejuaraan untuk level bronze. Ya, kasihan nanti komunitasnya yang belum baru pegang raket. Harus bikin kelas-kelas coaching dulu. Ya, seperti itu. Sama seperti yoga juga nggak mungkin langsung gerakannya tuh yang Iya. bikin patah tulang yang ada nantinya ya. Langsung handstand ataupun Iya, jadi apa. benar-benar disesuaikan step by step seperti itu. Oke, Rom. Harus ada dorongan positif dari Maksudnya, upline ya tentunya. jadi ini Aplan juga punya peranan penting. Iya, upline punya peranan penting di sini untuk membangun komunitasnya. Jangan yang tadi aku bilang, aduh lagi FOMO nih kita bikin padel langsung kejuaraan. Enggak, semua juga mulai. Ada prosesnya ya, Iya, Rom. semua anggota pasti kan harus minimal tahu cara main padel. Atau minimal pernah main ponfit, mau bangun komunitas ponfit tapi nggak pernah ponfit kan aneh ya seperti itu. Iya, Harus benar. punya ripsticknya, harus punya yoga matnya seperti itu. Jadi harus dipersiapkan. Jadi di sini peran penting seorang leader juga nggak hanya membangun komunitasnya, memperkenalkan oil, tapi juga mengedukasi timnya Edukasi. juga, Iya. mempersiapkan. Karena kan pinginnya keduplikasi kan. Misalnya Kalisa bangun komunitas eh Bonfit, aku juga areanya di luar kota, aku juga akan menduplikasi yang Kalisa lakuin di Jakarta, Iya seperti dong. itu. Iya dong. Makanya peran penting si upline tadi itu bisa membantu kita untuk semangat dan menduplikasi lagi ya, Rom Iya, ya. betul lagi. Apalagi kalau timnya yang banyak di luar kota. Hmm. Nah, ini kita nggak harus melulu istilahnya offline, kita bisa online sharing seminggu sekali. Misalnya, hari ini aku ngelakuin kegiatan ini dan ini apalagi mau Ramadan ya.
Aku titip pesan ke teman-teman semua yang lagi melakukan Hmm. activity komunitas, entah yoga ataupun apapun Hmm. itu, ketika buka booth sambil dipajang itu hampers-hampers cantiknya mendekati Imlek dan juga Ramadan. Ada aja loh nanti yang nanya itu apa ya. Nah, apalagi kalau misalnya beliau bekerja di suatu instansi, entah itu di hotel atau apa. Hmm. Biasanya nih aku kasih clue aja nih, hotel-hotel ini lagi nyari proses bidding nih untuk hampers. Biasanya mereka hampersnya bisa, aku sebut aja ya, Menjelang misalnya Lebaran ini ya. menjelang Ramadan tuh biasanya mereka hampersnya bisa kue-kue Lebaran, kue Hmm. kering seperti itu, piring-piring cantik seperti itu. Kemudian yang living tentunya kita bisa offer juga dari harga yang murah sampai yang paling mahal. Silakan kakak udah punya mock up-nya contohnya gitu. Aku saran jangan hanya sekedar gambar, tapi mock up fisiknya yang udah terbungkus rapih sesuai passionnya kakak-kakak nih, bikin secantik mungkin. Ya, kakak di situ minta tolong kak, boleh dong tawar-tawarin ke bagian general affair-nya atau bagian purchasing-nya. Siapa tahu nih ada mau pembelian dalam jumlah banyak. Kalau beli banyak kita free packing loh kak, free delivery. Nah itu bisa kakak Oh, jadi tawarkan. dikasih langsung, Rom. Jadi bukan cuma flyer doang. Iya, bukan cuma flyer, tapi juga kakak di booth-nya langsung dipajang aja. Hmm. Hampers cantik untuk Chinese New Year dan juga Ramadan. Ini udah waktunya udah semakin dekat. Karena mereka lagi proses bidding Hmm. gitu. Bulan tim aku ada yang udah mau closing. Oh, pantes. Makasih loh sharing-sharingnya loh. Iya. Terus Rom, lanjut Rom. Nah, Makin menarik. pilih tempat yang nyaman di sini, jangan sampai kakak nih, apalagi di sini lagi musim penghujan ya. Ketika mau bikin kelas yoga yang notabene harus di luar, di outdoor, ya sekarang teknologi udah canggih. Jadi lihat aja, oke cuaca di tanggal sekian gimana ya. Kakak masih persiapkan tempat yang nyaman. Olahraga yang lagi ngetren, misalnya padel. Nah, juga disiapkan nih, misalnya marketnya udah jelas, tapi pilih lapangannya yang akhirnya jelek, orang jadi pada ilfeel. Studio yoga juga harus pilih yang benar-benar proper. Jadi pilih tempat untuk melakukan activity itu benar-benar harus tempat yang nyaman dan memorable buat para peserta. Gimana Pak biar memorable ya? Mungkin kalau studio yoga paling enak, tempatnya tertutup, semua sudut ruangan kita kasih diffuser yang living. Oil-oilnya juga oil-oil emotion release yang langsung begitu masuk ke ruangan, waduh nih wanginya enak banget ya. Seperti itu. Tapi pertanyaan Rom, kalau misalnya kayak kan kita nggak semua punya market dari sosial ekonomi yang sama ya. Betul. Bisa nggak kalau misalnya kita untuk awal-awal yang penting tempatnya bersih, yang penting sesuai dengan kira-kira sesuai dengan komunitas kita budgetnya gitu. Iya, bisa disesuaikan tentunya. Jadi nggak melulu di hotel, di studio yoga yang mewah. Hmm. Kakak bisa sesuaikan dengan marketnya. Sampai nanti penentuan harga tiket masuknya. Ya, Jangan oke. terlalu murah, jangan terlalu mahal. Ya. Ya, syukur-syukur bisa dapat sponsor dan itu bisa jadi magnet tersendiri ketika kakak lagi mengembangkan komunitasnya. Nah, kemudian juga kelas-kelasnya, program-programnya itu harus punya makna, harus sesuai. Yang padel harus misalnya return serve-nya seperti apa, cara serve seperti apa, bandeza seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu yang kakak bisa sesuaikan untuk program-programnya di olahraga lain pun sama seperti itu gitu. Jadi ada strateginya juga ya, Rom. Bukan cuma main bareng doang gitu Iya, maksudnya. jangan hanya sekedar mabar, foto-foto terus pulang. Itu jangan, itu mesti dihindarin. Oke. Nah, kemudian juga di sini yang terpenting adalah memupuk kebersamaan. Nah, kalau kita ngelibatin semua core team, anggota timnya, aku nggak bisa datang nih, tapi aku nanti bantu viralin deh. Nanti kalian videoin, nanti aku yang upload. Ya, ada loh hal yang seperti itu. Aku kalau lagi sibuk nih sama anak di rumah nggak bisa keluar-keluar rumah, nanti Romi yang videoin ya, langsung share di grup, nanti aku yang bikin kontennya. Bisa seperti itu. Gitu. Karena ini benar-benar ngelibatin tim semua dan kalau semua tim terlibat itu kan happy ya, acaranya sukses, hasilnya juga untuk sama-sama semua. Oh, Seperti itu. Ini yang kadang suka kemis nih mentang-mentang Romi nggak bisa ikut terus udah nggak diajak padahal Romi jago banget konten nih. Nah padahal kan hari sekarang canggih tinggal foto Rom tolong ya nanti dibikin tapi yang rapi. di kegiatan berikutnya bisa juga kan, Rom, kita berganti peran. Maksudnya hari Iya di hari rolling. iya kan. Dan misalnya kali ini aku yang berinisiatif Mm-mm. mengadakan aktivitinya. Mm. Berikutnya karena mungkin ada timku yang udah melihat itu, Iya kemudian Kak, saya mau Kak bikin kayak Kakak. Saya sebagai apa ini pasti akan bisa mendukung. Dan yang betul. lain yang akhirnya jadi rolling peran juga. Ya ya Oke. sama yang konsepnya I do you see I do you have sampai balik lagi gitu. Baik, siap Romi. Nah ini yang terpenting strateginya seperti apa sih?
Tadi aku udah mention juga kolaborasi dengan influencer, komunitas, sponsor-sponsor brand. Ini kita nggak bisa berdiri sendiri kok gitu. Terus Pak Romi kenapa harus kolaborasi? Kita bisa ya kalau bisa sendiri silakan. Tapi kalau misalnya kita bisa berkolaborasi kenapa nggak? Waktu awal-awal itu kan kerjasamanya mungkin hanya sekedar sama rumah sakit, sama lab yang ya memang itu sama-sama wellness kan saling mendukung. Nggak ada salahnya kok kita kolaborasi dengan produk-produk yang penting jangan head to head. Ya, itu perlu digarisbawahi. Jangan head to head. Ya, misalnya kita punya produk kolagen. Kucuk, 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 kucuk. Aku kerjasama sama susu yang ada kolagennya juga. Nah, itu namanya bunuh diri. Jangan ya kakak ya. Jangan ya dek ya. Kan tadi visinya jelas, memperkenalkan essential oil, produk yang livingnya yang ditonjolkan. Jangan malah mengundang produk yang mirip-mirip atau kompetitor oil lokal. Aduh, ini jangan ya. Aku lihat ada beberapa yang tanda kutip, misalnya kita sudah ada produk apa ya yang tadi kolagen tadi terus Indonesia. yang kolagen itu Oh, kan oke ada oke. ya beberapa brand Iya, iya. kolagen. Nah itu jangan ya kak, kolagen kita udah yang paling the best. Nah ada Bulisa tuh yang sering bawain trainingnya, pokoknya tetap tonjolkan produk kita yang lebih utama termasuk personal personal care-nya juga seperti itu. Ya nih suka kelupaannya kita mau personal care kita ya. Nah mungkin nanti Ramadan ya biar mulut gak bau naga mungkin bisa diangkat untuk toothpaste sama mouthwashnya ya Kalisa Oke, ya. bisa. Nah, Kapan? Bulan depan. bulan depan. Kemudian riset audiens di sini supaya nanti oke marketnya kayaknya kalau bikin HTM segini nih cocok deh. Nah, jadi kakak di sini juga ketika sudah mapping pesertanya seperti apa, jangan sampai HTM-nya mahal ataupun kemurahan. Kemudian juga mengasih produk-produk DIY juga disesuaikan. Jangan temanya misalnya yoga yang indoor dikasihnya eh face mist. Ya, kalau dimirip-miripin ya ada aja, tapi Ini kan bisa kita sambung-sambungin, Rom, itu namanya sebenarnya. maksa. Sebenarnya bisa-bisa aja. Kita kan pinginnya, oke, olahraga seperti ini kayaknya cocoknya yang untuk otot ya, untuk RDT ya. Mungkin bisa lebih lebih tajamnya di seperti itu. Hmm. Kakak bisa sesuaikan. Kemudian aktif partisipasi dalam event-event. Nah, gimana kita mau bangun komunitas kalau kita nggak pernah ikut event? Setuju nggak? Misalnya Kalisa niat bangun komunitas padel, tapi Kalisa sendiri nggak pernah ikut-ikut mabar, nggak pernah ikut-ikut turnamen-turnamen mini, turnamen seperti itu. Jadi dengan kita ikut kegiatan seperti itu, kita bisa duplikasi kok. Contohnya kemarin ada, aku di sini ada nggak ya? Aku nggak bisa detail lihat partisipan ya. Siapa? Dan Ya, siapa yang aja? ada di kota di Pontianak itu, waktu itu datang dan sekarang komunitasnya kemarin sampai masuk media apa ya? Pikiran rakyat, komunitasnya paling besar sekarang di sana gitu. Itu karena melihat apa yang dilakukan eh, event yang sudah berjalan. Nah, jadi kakak nanti kalau misalnya ada event-event eh, YL Community di kota-kota lain, ikutin nanti misalnya di daerah-daerah penyangga ibaratnya. Misalnya kalau yang di Surabaya, Pak aku di Sidoarjo, datang ke sana. Nanti bisa diduplikasi di kota Sidoarjo ataupun di kota Gresik. Istilahnya benar-benar apa yang dilakukan oleh yang living diduplikasi ataupun yang dilakukan leadernya diduplikasi sama kakak-kakak semua. Itu yang kita harapkan. Kemudian jangan lupa berikan insight sama pengalaman juga. Nah, pentingnya di sini ketika sudah selesai acara jangan lupa untuk bikin post eventnya. Post eventnya di sini untuk evaluasi. Ya, balik lagi. Oh, kemarin kita mulainya telat nih, 15 menit. Akhirnya acaranya molor nih. Kemudian juga Ponpronya juga datangnya ikutan telat nih. Acaranya jadi kacau. Atau sponsornya udah disiapin booth nggak datang. Nah, evaluasi-evaluasi seperti ini kan tujuannya apa? Supaya nanti ke depannya kita melakukan improvement. Ataupun ketika mau ngelakuin kegiatan di outdoor, sedangkan lagi musim hujan, di map juga perakiraan cuaca juga bakal hujan gerimis nih. Tetap maksain. Nah, kakak harus nyiapin plan B-nya di indoor. Seperti itu. Jadi, pengalaman-pengalaman ini tentunya supaya next-nya kita bisa melakukan improvement kegiatan yang jauh lebih baik daripada kegiatan sebelumnya. Nah, ini masih ada pertanyaan. Pak Romi gimana sih kemarin bisa dapat sponsor segitu banyak? Yang penting aku selalu koordinasi juga sama tim marketing. Yang penting jangan sama yang head to head. Itu yang perlu digarisbawahi. Ya, ya, baik, Head to baik. head itu seperti apa sih Pak Rom? Ya, kita misalnya sudah ada oil-oil yang buat RDT, kita kerjasama sama brand-brand yang krim-krim yang aku nggak boleh sebut namanya yang buat otot. Itu udah jelas head to head ya kakak.
Namanya bukan sedekah oil, tapi sedekah omset buat mereka. Sedangkan market kita kegerus gitu. Nah, kakak semua di sini aku yakin udah pinter semua bikin proposal. Proposal banyak kok ada Contoh. di Mbah Google tuh banyak. Tinggal kopas aja, tinggal disesuaikan. Yang terpenting masuk tujuannya dan yang tadi Bu Lisa sampaikan tuh barternya harus jelas. Misalnya, oke nanti aku kerjasama sama brandnya Kalisa ya. Kalisa mau ngasih aku buah-buahan nih, atau mau ngasih ikan tuna nih misalnya. Terus aku harus ngapain misalnya? Oke, Kalisa nanti aku akan posting ya, mention brand kamu di story, di reels, di feed pada saat acara atau post event itu harus jelas. Dan orang marketing mereka juga pastinya akan happy. Oke, nanti brand aku akan dinaikin nih. Apalagi kalau followersnya banyak banget dan kegiatannya sangat aktif. Itu akan menjadi magnet tersendiri buat kakak semua ketika melakukan barter. Nah, portofolio kalau komunitasnya sudah berjalan, di sini ada beberapa yang komunitas yang sudah lagi dibangun nih. Tadi juga ada yang komen, aku nggak perlu sebut namanya. Itu udah bagus banget, sudah mulai IG apa, bikin IG sendiri. Kemarin juga aku sempat lihat proposal-proposal juga udah oke. Attachment lampiran-lampiran kegiatannya dilampirkan juga bagus banget. Itu akan menjadi magnet brand-brand lain tuh. Wih, kayaknya boleh nih aku support nih gitu. Perbankan boleh loh. Mereka biasanya ngasihnya cash money loh, fresh money itu misalnya yang ikut padel juara satunya dapat dapat hadiah fresh money sekian, ya itu kan jadi magnet juga seperti itu. Ide bagus tuh. Nah, itu tadi benefit for offeringnya tuh harus jelas. Jadi kakak ketika, aduh aku pingin nggak pingin dapat produknya aja, nanti mereka yang ada, saya ngasih produk saya dapatnya apa? Pasti mereka minta space untuk open booth, itu hal yang wajar gitu. Atau aku nggak bisa open booth Pak Romi, aku cuma ngasih produknya aja. Oh boleh, nanti kami akan bagikan dan kita akan videokan pada saat proses pembagiannya gitu. Jadi dokumentasinya ada karena mereka juga mesti laporan kan. Oke, aku ngasih produk pisang satu karton nih ada totalnya 60. Nah, tapi pada saat post event nggak ada videonya nih. Nah, itu kan jadi kedepannya mereka akan sulit untuk approve mensupport kegiatan kakak semua gitu. Apalagi kalau bisa di posting di Instagram, di videoin lebih bagus kali Sa. Jadi itu best practice sharing ya berdasarkan pengalaman juga ya. Ya, berarti itu. Mereka pasti akan bertanya. Sebelum bertanya justru kita sudah, Kak, aku udah upload ya, tolong dicek ya, gitu. Nanti mereka akan sampaikan ke tim komnya supaya bisa di repost. Ya. Gitu. Pasti seneng dong kalau misalnya kita kerja sama brand bobahan, terus mereka repost kegiatan kalian dan followersnya mereka banyak loh. Pasti mereka kan, ih seru ya, ternyata di kota tersebut ada kegiatan nih, padahal mau ikutan. Nah, itu kan bisa di nextnya nanti. Itu silakan kalau mau yang bertanya slide-nya soalnya sudah mau hampir habis. Nah, tadi yang aku sampaikan target sponsor itu bisa fresh money, biasanya ke instansi bank. Ada, Ada. ada gitu. Nilainya juga cukup gede. Bahkan Oh, dealer-dealer kendaraan bermotor, mobil ya khususnya, itu juga lagi branding. Apalagi kendaraan listrik ya yang lagi gencar untuk gencar-gencarnya. penjualan unitnya itu biasanya mereka ngasihnya fresh money. Oh, Nah, produk. Nah, produk ini hal yang standar ya. bir. Amin kalau yang Living bikin acara hadiahnya mobil, syaratnya aku ketatin lagi. Mungkin harus belanja 1000 PV mungkin ya. Nah, kemudian voucher. Nah, voucher ini masih hal yang lumrah, tapi kalau aku pribadi kalau boleh kasih saran ya, lebih baik sih fisik barang karena beberapa insight dari teman-teman yang kalau dikasih voucher itu banyak yang nggak pakai, hanya sekedar di post karena redeemnya ribet, mereka juga udah sibuk gitu. Kecuali vouchernya voucher hotel untuk staycation nih Kalisa, itu biasanya cepet di redeemnya. Hotel atau staycation tiket pesawat misalnya. Nah, Itu kalau tiket pesawat kadang kan ya adalah main salah satu sponsor yang tour and travel ya kali hmm, saya. Tapi kan kita mau liburan aja waktunya kapan? Sedangkan di situ oke. ada limited untuk penggunaannya. Jadi eh, fungsinya barter tadi kakak bisa nego boleh nggak kalau ada produk kak biasanya orang tuh pinginnya fisik bentuknya. Setuju nggak kakak semua? Tapi kalau misalnya dikasihnya voucher ya sudah gitu. Tapi kalau boleh nego di awal, kalau boleh dikasih produk ya bersyukur Hmm, gitu. Tapi kalau dikasihnya voucher ya sudah hmm. gitu. Yang penting harus jelas dan harus bisa saling memviralkan di kegiatannya.
Nah, proposal tuh gimana? Ini standar banget kok, udah jelas maksud tujuannya apa. Timeline. Jadi kakak bikin proposal itu jangan hanya untuk satu activity, langsung aja. Misalnya 2 bulan ke depan udah ada jadwalnya nih, yang perlu disupport, minta sponsor produknya tuh yang tanggal berapa, kakak highlight aja di situ, gitu. Kemudian segmen usianya, pesertanya berapa, ekspektasi kerjasamanya seperti apa, offeringnya yang mau ditawarkan seperti apa. Ini kakak mesti sampaikan di proposal, harus detail seperti itu. Ini yang kemarin waktu di sesi yang awal banyak yang Ya. minta, aku udah capturein ya kali saya seperti itu Dan sih. ini berfungsi karena kita sama-sama punya ekspektasi yang sama. Betul, Jadi nggak ada ekspektasinya beda. Nanti dikira sponsor kita kok kayak gini sih jadinya. Padahal memang kita belum menuliskan dengan jelas ekspektasi yang kita harapkan. betul. Sampai di sini ada pertanyaan kakak semua. Boleh mau sharing juga boleh. Kita masih Boleh. ada waktu. Ada yang mau sharing, best practice sharing, testimonial, justru kita senang banget. Jadi kita berbagi pengalaman di sini teman-teman semua. Ada kah? Kakak Romi slide-nya sudah selesai kah? Dari aku sudah untuk slide-nya. Pas nih hampir 1 jam. Kakak di sini kalau ada mau pertanyaan, Silakan di stop share dulu Kakak Romi. aku izin stop share dulu ya. Karena sebenarnya apa yang dibagikan Kakak Romi ini adalah sesuatu yang applicable teman-teman. Duplicable juga. Jadi sesudah dilakukan bisa diduplikasi juga ke timnya, bisa diduplikasi juga. Mungkin malah teman-teman ada cross line yang pengen saling berbagi juga nggak apa-apa ya Rom. Ya, Jadi semua yang Romi lakukan sudah dituangkan di dalam materi kali ini supaya bisa membantu kita-kita apabila kita ingin membangun satu komunitas di luar komunitas OL tadi ya Rom ya. betul banget. Nah, sekarang yang mungkin yang lagi digalakkan adalah wellness, apalagi di New Year Kick-Off kemarin kan ada beberapa produk consumable yang akan masuk di tahun ini ya kali saya. Nah, Detailnya kapan ditunggu aja. Tapi kan itu justru jadi senjata kita nih untuk kita bisa menggalakkan, biasa orang yang suka olahraga berarti kan akan konsumsi untuk suplemennya juga ya, ya. beda sama orang yang mohon maaf nih jarang berolahraga ya. Biasanya suplemen itu benar-benar untuk pendukung tubuh banget. Jadi kalau kita rajin bikin kegiatan wellness, dan ini jadi senjata kita untuk bisa menawarkan nih, karena kita ketemu yang sefrekuensi nih, yang sama-sama suka olahraga seperti itu. Bu Mai bilang terima kasih insight-nya Pak Rom bikin kita terus improve sama-sama Bu Mai. Loh kok jadi gue yang bilang sama. Rom yang bilang sama-sama. Iya, thank you Bu Maya. Jadi jangan berhenti bergerak, kan intinya gitu. Jangan berhenti bergerak untuk bikin activity. Oh, Activity juga nggak melulu wellness. Bisa kayak kemarin kan, tahun kemarin, bahkan sampai kemarin minggu lalu masih banyak loh yang bikin kelas-kelas lipstick. Itu hal-hal yang ibaratnya muter kok gitu-gitu aja trennya. Nanti bisa bikin telon kayu putih seperti itu ya Kalisa ya. yang penting ada activity yang kita lakukan. Betul banget. Dan kita jangan gengsi untuk kolaborasi. Itu yang perlu digarisbawahi. Kalau misalnya kita sering kolaborasi, kita sering tap in dengan brand yang tanda kutip nggak head to head, yang saling support dengan komunitas kita sama produk-produk yang living, itu justru kita makin dikenal loh. Dan ini aku kasih mau bukti ke Kalisa, aku nggak mungkin nunjukin di sini. Kalisa boleh bacain di bawah dari grup mana ini nawarin aku kerjasama. Padahal aku nggak minta. Dari mana Kalisa? Sebut aja brandnya Kalisa. Itu gitu. Oh, gue kagak baca. Oh, dari Celebrity Fitness. Dari Selebriti Fitness kontak aku, kapan Pak Romi ada kegiatan offline. Seneng nggak kalau misalnya ditawarin kegiatan itu? Ini tempat gym yang salah satu yang paling wow ya, Bergengsi juga. bergengsi ya, gitu. Itu baru banget tuh chatnya masuk. Padahal aku nggak menawarin. Ini setuju juga nih sama Bu Mai nih. Memang harus gerak terus, memang harus kolaborasi terus. Tapi memang kudu ada evaluasi ya. Jadi dari evaluasi itu kita bisa tahu apa yang harus kita improve. Setuju. Terima kasih loh Bu Mai. Iya, kolaborasi itu bahkan bisa sama studio yoganya, kalau sekarang mungkin sama court-court padelnya, boleh kok seperti itu. Untuk memperkenalkan essential oil. Mungkin kalau di sini ada yang punya diffuser lebih, boleh sedekahkan itu diffusernya untuk di toiletnya, biar waduh diffusernya keren banget nih, chordnya pakai eh, diffuser yang living. Nah itu kan jadi kepo-kepo kan, nanya-nanya kan, itu bisa juga loh ngasilin eh, cuan juga tuh OGV ke kakak semua. Toiletnya wanginya citrus fresh. Atau siapa tahu wanginya rose. Ya kan bisa juga loh. Jangan ketawa loh. Orang bisa juga loh itu terjadi. Sultan semua. Ya, ada pertanyaan atau insight sekali lagi ke kakak semua. Silahkan kalau ada. Kalau tidak ada, ya Nanyanya ke Romi ya, jangan ke ChatGPT. ini pengalaman pribadi. Ini pengalaman pribadi aku untuk narik-narikin sponsor tentunya, yang aku sharing. Misalnya Pak Romi boleh nggak aku
malu-malu nih bertanya di sini nih, pingin dibikinin kelas untuk aku selalu terbuka ya. Nanti aku tinggal misalnya ini bukan area sales yang aku handle, misalnya timnya Bu Debi, Bu Citra, Bu Indri, Pak Aris. Monggo silakan, nanti aku koordinasi dengan mereka gitu. Misalnya yang di kota-kota mana, Pak Romi, aku coba mau masuk ke brand ini gimana ya? Ada contoh detailnya atau bisa sharing lagi nggak biar step-stepnya lebih mudahnya lebih masuknya lebih mudah. Nggak apa-apa. Aku malah senang Pasti dibantu. berbagi sharing seperti itu. Kalau kakak-kakak aktif bergerak, nama yang living itu makin berkibar kok. Dan yang perlu digarisbawahi adalah kompetitor-kompetitor itu mulai meniru loh apa yang kita lakuin ya. Aku nggak perlu sebut brandnya. Minggu lalu ada salah satu brand yang mulai aktif juga Di dunia. bukalapak.com di dunia perpadelan ya. Ya menurut aku sih marketnya beda, tapi kalau misalnya kita bisa kasih benefit yang lebih dari sisi essential oil ya kenapa enggak seperti itu. Artinya kita selalu jadi pionirnya nih seperti itu. Jadi kakak di sini juga perlu aku kasih tahu kompetitor itu meniru loh apa yang kita lakuin. Artinya activity yang kita lakuin adalah viral kegiatannya sampai mereka mencontoh apa yang kita lakuin. Ya, Karena ini adalah best practice sharing yang sudah dilakukan oleh Romi, sehingga ini adalah satu hal yang memang pasti bisa dilakukan, applicable dan applicable. Kalau teman-teman ingin berterima kasih pada Romi, silahkan sebelum saya akan menutup dengan ending sesi ini. Tapi saya rasa kita memang benar-benar harus kasih apresiasi. Terima kasih Romi untuk sama-sama. Terima sharingnya. kasih juga kakak sudah hadir semua di sini. Pastinya bermanfaat untuk kita benar-benar mencoba membangun komunitas yang aktif dan pastinya akan memberikan sumbangsi yang cukup bermakna untuk grup kita masing-masing. Kalau gitu, Romi ada pesan-pesan lagi? Ya, sekali lagi terima kasih. Pesanku terus bergerak, bergerak untuk beraktiviti, beraktiviti untuk menghasilkan OGV. Min, selamat bergerak teman-teman semua. Sampai ketemu di training-training berikutnya. Dah. Ya.